Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ini pengurusnya salah ngundang ini. Saya terlalu jujur ngomong. Padahal negeri itu kalau berkah, kalau negara itu memuliakan Allah. Indonesia ada doktor, dosen pasca sarjana malah mengatakan Muhammad Nabi palsu Rasulullah. Udah tahu orangnya kan? Orang Padang lagi, orang awak. Matilah saya bilang. Matilah seorang. Bu, kenapa kita belum diberkahi negeri kita? Laut luas, ikan mahal, durian melimpah yang masuk dari Bangkok, tenaga kerja banyak yang masuk dari Tiongkok, punya emas kita di Irian mengalir ke New York. Kenapa tidak diberkahi negeri kita? Karena kita masih jauh dari Al-Quran. Sepakat? Sholat kadang masih jahat, rajin haji tapi masih korupsi, suka sodakoh tapi masih serakah, berhijab tapi belum tentu bersih. Yang ditutup kepalanya Pak, ininya enggak. Hak yang batil bercampur di sini. Hidayah tidak diturunkan, persyaratan hidayah diturunkan. Taati aku baru hidayah turun, itu kata Allah Al-Quran. Taat dulu baru hidayah diturunkan, bekerja dulu baru minta gaji, profesional baru minta jabatan, sungguh-sungguh baru rezeki terbuka, baca Quran baru ketenangan jiwa. Ini sholatnya 3 menit, doanya setengah jam, nggak fair. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini sholat atau silat? Sholatnya sudah salah. Allah Akbar. Sebelah saya Bu, Allah segitiga sama sisi. Saya bilang di mana ya hadisnya itu? Saya belum temukan. Ada lagi Allahu Akbar. Kalau ayatnya panjang bisa kejepit saraf ini. Dari lahir sampai meninggal nggak ada perubahan. Kenapa? Ada ustaz ngomong nggak dengar, nggak ada evaluasi, makanya tidak ada koreksi. Makanya perlu kita ngaji, ada perubahan, ada peningkatan, ada perbaikan, supaya ibadah kita makin bagus, makin sempurna, supaya akhlak kita makin tinggi, supaya ibadah kita menjadi benar. Ini saya lihat sholat aja masih banyak yang aneh-aneh. Allahu Akbar. Sebelah saya, makanya saya berani ngomong. Dari mana dalilnya ini? Ada lagi rukunya gini Bu, Allahu Akbar. Ini bukan ruku, ngintip orang mandi. Ada di bawah ini lagi Allahu Akbar katanya. Ruku yang benar bukan begini dan bukan begini. Mau kapan benar Ustadz ngaji nggak mau datang? Betul? Jadi harus ada evaluasi. Karena apa? Kematian sudah pasti. Dirahasiakan atas 3. Kapan meninggal, di mana meninggal, apa penyebab meninggal. Saya ulangi Bunda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kapan meninggal, di mana meninggal, apa penyebab meninggal. Ada yang tahu? Ada ibu jaminan sampai jam 5 sore masih hidup? Ada jaminan? Kalau tidak ada jaminan harus sungguh-sungguh enggak? Kalau jam 5 dipanggil udah siap enggak? Jujur udah siap? Jam 5 malaikat turun, jam 5.32 meninggal, siap? Jujur enggak lah. Dari wajah ibu kelihatan masih bermasalah. Berarti hidup harus standby Pak. Harus standby supaya kita aman kematian. Ibu jangan lama di diskotik, jangan hobi ke sana, jangan mutar di mall, mutarnya di pengajian. Ibu meninggal sedang ngaji, subhanallah, bangga anak cucu. Yang saya meninggal sedang ngaji, masya Allah, berpeluang husnul khotimah. Tempat orang muslim itu bukan ke mall Pak, boleh sekali-sekali karena kebutuhan. Ini enggak Bu, maaf jangan tersinggung. Saya tidak nyaman lihat orang muslim hijabnya sudah syar'i, ngajinya rajin, seolah-olah kalau nggak Sabtu Ahad ke mall ada yang kurang. Mall itu bukan tempat kita ngaji.
Mall itu masjidnya setan, makanya ibu ke mall tidak pernah ngantuk karena ibu tamu setan. Karena ibu tamu setan, betah di sana karena setan tidak mengganggu. Makanya di mall tidak orang yang menguap, nggak ada orang ngantuk di mall. Yang mengantuk itu orang di masjid. Udah telat nyender di tembok, betul ya? Kerjaan orang masjid. Masuk masjid cari tembok. Makanya suami ibu yang kena penyakit insomnia, susah tidur, suruh aja ikut pengajian, setengah jam ngantuk. Hebatnya Islam itu. Terus ayat 41:30. Langsung dari atas Ustaz. Malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Janganlah kamu takut, jangan kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijadikan padamu. Allah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Stop. Jika kita beriman kemudian istiqamah, betul? Akan kukirim malaikat-malaikat, kata Allah. Kenapa? Karena kamu calon surga. Kalau kita calon ahli surga, kenapa takut? Kenapa minder? Kenapa malu ngaku Islam? Islam nggak bu? Iya pak, Islam. Islam apa? Keturunan. Coba pak, iya, I'm Muslim. Masalah buat lo, gitu aja. Harus bangga bu. Saya tidak pernah bangga dengan Batak saya tidak pernah bangga dengan Medan saya bangga dengan Islam. Orang menghina Batak silakan, tapi jangan coba-coba menghina Islam. Batak tidak membuat saya masuk surga. Yang buat kita masuk surga kalau kita Islam dan diberikan rahmat oleh Allah, betul kan? Jadi bapak jangan terpancing kalau sukunya dihina, kampungnya dihina, lembaganya dihina. Tapi kalau kita wajib bangkit marah kalau agama dihina. Rasul diperolokkan, Quran dilecehkan, itu baru kita wajib bangkit marah. Wajib marah. Ini enggak pak, sesungguhnya dihina bangkit dia. Oh saya enggak, Batak lu jelek biar aja, saya enggak jelek. Betul? Bedakan wajah saya dengan yang di supir PPD Metro Mini. Ojo nguyu ngenyek iku. J ojo nesu panjenengan. Ben. Sing penting apa? Kalau aku beriman insyaallah surga. Kenapa? Janji Allah. Enak pak kalau beriman itu, nggak pernah stres. Nggak ada uang kita puasa. Dihina orang kita diam, dipuji jangan bangga, kaya kita bersyukur, miskin kita bersabar, jam istirahat kita tidur, ba'da maghrib kita baca Quran, ba'da subuh baca Quran, tenang. Meskipun pendapatan suami cuma 30 juta, tenang itu. Insya 30 juta udah gede ya. Ibu gede di sana nggak biasa. Konsep penghasilannya satu hari 1 miliar. Tapi nggak sombong, rumahnya berapa bu? 80 miliar, mobilnya 16, WC-nya pakai AC, rumahnya pakai lift, baca Quran 2 juz per hari, ngaji 2 kali seminggu di rumahnya, sodakohnya nggak kehitung. Setiap saya berdua pulang dari rumahnya, begitu kap mobil saya buka udah penuh beras segala macam. Maaf saya di sini bukan minta itu bu, enggak ya, dikasih nggak nolak bu. Orang seperti itulah kita iri, kaya raya tapi solehah, fasilitas lengkap tapi nggak sombong, uang melimpah nggak hura-hura. Saya iri dengan orang-orang seperti ini. Ya Allah, dunia kaya raya, di akhirat insyaallah surga. Ini enggak, tinggal sudah di BTN. Ibu tahu BTN? Bangunan tidak normal. Udah sombong. Jamaah saya banyak bu yang high kelas itu. Satu hari kadang dapat dia rezeki berapa? 5 miliar. Ajudannya cerita, Pak, tadi ibu cerita dapat berapa? Sehari dapat kontrak berapa? 5 miliar sehari. Tapi sama saya, mari Pak Munzir, Masya Allah sehat Pak, seolah-olah dia bukan siapa-siapa tapi sangat kaya raya. Itulah orang beriman, nggak kelihatan dia orang kaya. Kita enggak, baru mobil apaan satu pun kredit dari mertua, sombongnya bukan main. Kreditnya dari mertua lagi, dari Tegal, betul? Terus ayat, terus
Di dalamnya surga kamu memperoleh apa-apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa-apa yang kamu inginkan. Tuh, orang beriman itu jatahnya ada surga. Di sana Bu, gratis, enak, nikmat kekal. Di dunia semurah-murah makanan harus bayar. Makanan mahal salah makan bisa mencret. Di surga nggak ada mencret, tidak ada men. Di sana tidak ada WC jongkok, tidak ada WC duduk. Kerja laki-laki di sana apa Bu? Jalan-jalan ke pasar, hubungan seks. Sekali kata Rasulullah, laki-laki bisa melakukan hubungan seks 100 kali sehari. Kalau antum berapa kali? Enggak, 100 kali. Enggak, 100 kali bisa. Hadis lain. Fasilitas terendah buat kami laki-laki kalau masuk surga, Ibu tahu, 72 bidadari. Habis digauli kembali perawan. Masya Allah. Di sana semua gratis, enak, nikmat, gratis. Kenapa kita cari yang gratis? Kau cari yang bayar di dunia. Harusnya kalau kita beriman, kalau kita ilmiah berpikirnya, cari yang gratis. Di mana gratis itu? Di surga. Kenapa nggak cari yang di sana? Kenapa cari yang bayar di dunia? Bodoh. Gratis, enak, nikmat, kekal. Semurah-murah makanan harus bayar nggak kalau di dunia? Salah makan Ibu bisa mencret. Ibu makan kelapa gading 1 meja 4 juta, besok jam 5 subuh sudah keluar. Ibu makan singkong 5.000, besok jam 5 keluar. Sama-sama jam 5 keluarnya. Memangnya kalau makanan kita 4 juta bertahan sebulan? Enggak Pak, tetap keluar besok. Enak kan logikanya? Enak Pak logikanya. Mobil kita 5, yang dipakai cuma 1. Nggak mungkin kita keluar mobil 5 keluar. Apa kata orang? Wong gendeng metu siji kok kabeh dikowo gendeng kabeh. Gelo atau gelo, orang masih keluar ada 4 mobil dibawa gelo kata orang. Berarti benang merah kepemilikan dengan kenikmatan sangat tipis. Saya punya mobil Bu, udah bertahun-tahun, 7 tahun saya nggak kenal mobil. Supir saya yang bawa, kecepatan dia ngatur. Kalau mobil baru katakan dia enak, giliran bayar pajak saya yang bayar. 3 hari sekali ngisi minyak full. Setiap habis minyak apa itu supir saya itu namanya Pak Arif, orang Sunda. Umur beliau 62, tapi sejak ikut saya awet muda. Umur 62 wajah kayak 61, coba lihat. Ibu tahu? Benang merah antara kenikmatan dengan kepemilikan sangat tipis. Di garis tipis itulah setan masuk. Menggoda manusia agar mengejar dunia, bukan mengejar akhirat. Karena apa? Di Indonesia sudah dibangun opini orang mulia, orang kaya, bukan orang bertakwa. Coba tamu Ibu datang naik Alphard, Ibu keluar bergegas mengejarnya. Coba naik Gojek, "Bo, masuk, Bo," gitu. Coba naik Alphard, Ibu kejar. Oh, kan main. Berarti apa? Penghormatan kita pada fasilitas, bukan pada kualitas. Keliru kita hari ini. Di pesta pun ke bawah sekarang, di pesta-pesta Pak. Udah antri kita mau ucapkan selamat kepada pengantin. Perhatian-perhatian, tanpa mengurangi hormat kami kepada saudara. Berhubung karena Bapak Menteri ada tempat kita, kami mohon pertama mengucapkan selamat. Padahal dia terlambat. Itu haram dalam Islam seperti itu. Mau menteri, mau presiden, belakangan ya belakangan. Saya nggak mau acara seperti itu. Nggak boleh Bu, haram. Karena di sana undangan tidak melihat siapa dia, statusnya sama. Mau gembel, kopral, jenderal, presiden, ustadz, datang belakangan mengucapkan selamat. Di gedung-gedung Jakarta kebiasaan Bu, pulang saya nggak jadi nyalam pengantin. Sibuk saya kok jadi daripada menteri. Menteri Sabtu Ahad mau istirahat. Saya lihat saya hadir. Habis subuh keluar, malam baru pulang. Sibuk mana, ustadz atau menteri? Iya Bu, nggak boleh gitu, haram. Perhatian-perhatian, tanpa mengurangi hormat kami kepada para undangan. Berhubung karena Bapak Menteri Anu berada di tempat, kami persilakan pertama mengucapkan selamat. Saya bilang. Makanya kalau saya presiden saya umumkan ini. 1, jangan hormati saya berlebihan karena saya sama dengan rakyat. Saya ini jongos rakyat. Negara demokrasi, presiden itu jongos rakyat. Melayani, bukan dilayani. Menghormati, bukan dihormati. Memuliakan rakyat, bukan dimuliakan rakyat. Itulah konsep demokrasi. Saya ini dari ilmu politik Bu. Di Brunei itu ustadz itu sangat terhormat. Raja Brunei itu yang paling dihormatinya siapa? Ustadz. Makanya lihat berkah Brunei. Tidak ada gempa, tidak ada tsunami, nggak ada gunung meletus, tidak ada banjir, tidak ada lumpuh layu, nggak ada kemiskinan. Betul?
Pernah dengar berita yang aneh-aneh di rumah? Pernah berita aneh-aneh dari Kuwait, dari Qatar? Enggak ada, Bu. Di sana ulama terhormat. Betul ya? Di sana marbot masjid terhormat, di sana imam masjid terhormat. Gaji imam masjid di sana sama dengan gaji gubernur, Bu. Di sini berapa juta gaji imam? Ini harus kita rubah. Jadi kalau saya presiden, yang pertama gaji terbesar itu ustadz guru, kedua dokter, perawat. Jadi saya bikin yang setara itu gaji, Bu. Satu ustadz guru, TNI, Polri, karena mereka berjasanya masing-masing. Polri Kamtibmas, TNI menjaga negara, guru mendidik umat, ustadz membina. Ini harus gaji besar. Gaji jenderal di Saudi, Bu, pensiun sebulan lebih besar daripada jenderal aktif setahun di Indonesia. Jenderal pensiun, Pak, jauh lebih besar dari gaji jenderal aktif sebulan setahun di Jakarta. Kenapa? Berkah. Maunya Ibu, Indonesia negara maju itu negara berkah. Amerika negara maju itu negara berkah. Saudi negara maju itu negara berkah. Mekah Madinah 400 km tidak ada satu lubang. Penghasil minyak dengan kurma, tapi pendapatannya luar biasa. Pendidikannya di atas rata-rata S3. Kuwait itu pendidikan. Kenapa? Berkah. Sepakat? Enak kan menjadi berkah itu? Muliakan saja Allah. Hormati Al-Quran. Hormati pengurus masjid, karena mereka mengurus rumah Allah. Di Indonesia kan pengurus masjid gak ada yang digaji. Di Saudi, di Madinah, semua pengurus gaji, imam digaji, Bilal digaji, azan digaji, semua digaji. Hidup mereka tanggung negara. Betul? Subhanallah. Saking hebatnya orang Indonesia, jadi imam aja berebut, padahal gratis. Gratis aja berebut, apalagi dibayar. Saking ikhlasnya orang Islam Indonesia, imam itu berebut. Karena apa? Karena ikhlasnya orang Islam di Indonesia. Saya salut di orang Islam Indonesia. Umat Islam paling santun. Kalau di Saudi itu, Bu, terkenal orang paling santun haji umroh itu orang Indonesia. Menghargai orang, tempo seliro, nggak melangkahi orang sholat. Cuma yang paling aneh, jamaah Indonesia di mana-mana selfie. Depan unta, di depan pasir, di depan itu semua selfie. Jadi kalau ada suka selfie depan unta, orang Indonesia itu. Brebes, Tegal, Pekalongan, Padang, Batu Sangka, betul? Subhan. Ustaz, terus ya. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasulullah. Apa itu hancur? Lihat Firaun begitu kuat, pasukan puluhan ribu melawan satu Musa dihancurkan. Lihat Ibrahim, satu negara memusuhinya, mau dibakar ke api, dimenangkan. Maryam dilecehkan, dianggap berzina, malah anaknya jadi nabi. Sakit loh, Bu. Ibrahim itu, Bu, dimusuhi satu negara. Yang musuhi itu satu negara dipimpin Raja Namrud. Gampang kok bagi mereka memancung Ibrahim, tapi kenapa dipanggang? Allah bikin skenario bahwa kebenaran sepanjang zaman dimusuhi. Menyampaikan kebenaran sepanjang zaman pasti kena fitnah. Jadi ustadz itu biasa difitnah. Saya difitnah macam-macam, gelapin uang, makan uang. Nggak mungkin saya makan uang, saya makan nasi kok. Nggak masuk akal kan? Betul? Bu, tahu Ibu ketika Ibrahim mau dilemparkan ke api, ucapannya apa, Bu? Ya Allah, detik-detik menjelang masuk api, ya, kobaran api terbesar di dunia sepanjang sejarah, barangkali sampai kiamat. Diceritakan di tafsir sampai burung-burung yang terbang di angkasa terjatuh karena panasnya situasi. Kesulitan Namrud bagaimana melemparkan Ibrahim ke api, situasi sudah sangat panas. Seorang laki-laki punya ide cemerlang, tanda kutip ya Bunda. Sudah, kita bikin ketapel. Ibrahim diketapel dari kejauhan. Bayangkan sebesar apa ketapel itu, karena yang di dalam manusia. Begitu dimasukkan ke ketapel, di ketapel Ibrahim belum masuk ke tumpukan api, Allah belah bumi,
yang mengketapel Ibrahim terbelah, terjepit sampai hari ini. Jadi ada dua manusia dijepit bumi sampai hari kiamat. Satu Qarun dengan hartanya karena memfitnah Musa, meniduri pelacur, berzina. Kedua yang mengketapel Ibrahim ke tumpukan api. Ibrahim belum masuk ke api, dia sudah dibelah bumi, set, terjepit dan dijepit sampai hari kiamat. Nyaha Allah. Menjelang masuk api, gentar ke Ibrahim? Tidak, bahasanya hanya dua yang membuat saya terdiam. Apa bahasanya? Ya Allah, Engkau sendirian esa di langit, aku sendirian menyembahmu di bumi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama dengan ketika Rasulullah hampir kalah perang, ucapan Rasulullah sangat mengharukan. Ya Allah, jika Engkau kalahkan kami dalam pertempuran ini, tidak ada lagi menyembahmu di muka bumi ini. Masya Allah. Itulah kepasrahan orang beriman, tidak pernah takut. Wala tahinu wala tahzan, jangan takut, Allah bersama kita. Bu, harus berani, Bu. Digorok pun leher, keluar dari Islam, la ilaha illallah, sak digeret terakhir leher ibu, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahilham, sak meninggal. Tolong bangun ibu, ngantuk sebelah, kasihan, mungkin kebanyakan tahajud. Tolong bangun ibu sebelah, bangun Bu, sahur kasihan ya. Subhan